ketika menjalankan tugasnya sebagai orang yang mula-mula mendirikan Cirebon, sebagai orang yang mula-mula menjadi pangraksa bumi di Padukuhan Cirebon, juga sebagai seorang yang diketahui sebagai kuwu Cirebon kedua, Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana ini tentu didampingi oleh wanita-wanita hebat. Salah satu wanita hebat yang turut mendampingi Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dalam rangka menyukseskan tugasnya sebagai seorang pendiri Cirebon adalah wanita yang bernama Nyimas Endang Gelis. Dan Nyimas Endang Gelis ini tentu jasanya luar biasa sekali pemirsa bagi Cirebon. Lalu sebetulnya siapa sih Nyimas Endang Gelis itu? Nyimas Endang Gelis ini pemirsa, menurut carita Purwaka Carubanagari, dikisahkan sebagai anak daripada Ki Gedeng Danuarsi. Adapun Ki Gedeng Danuarsi sendiri dikisahkan sebagai seorang pendeta Siwa Buddha, yaitu seorang pendeta dari agama Siwa Buddha, yaitu agama sinkretis antara Hindu Siwa dan agama Buddha. Mengapa sih Pangeran Walang Sungsang itu bisa kawin dengan Nyi Endang Gelis yang anak seorang pendeta? Jadi kisahnya itu dahulu ketika Pangeran Walang Sungsang itu keluar istana dan memilih menjadi seorang pengembara. Pangeran Walang Sungsang ini kan mampir ke berbagai macam tempat, dan salah satu tempat yang disinggahi oleh Pangeran Walang Sungsang itu adalah perguruannya Ki Gedeng Danuarsi. Jadi Ki Gedeng Danuarsi ini karena orang bijak begitu, atau orang sakti lah gampangnya, tentu kan mempunyai murid-murid. Dan Ki Gedeng Danuarsi ini ya didatangi oleh Pangeran Walang Sungsang yang juga menginginkan belajar dari Ki Gedeng Danuarsi. Nah, singkat cerita, setelah belajar di situ di padepokannya Ki Gedeng Danuarsi, Pangeran Walang Sungsang yang sebetulnya memeluk agama Islam itu ya diterima dengan baik. Apalagi ketika Ki Gedeng Danuarsi mengetahui bahwa Pangeran Walang Sungsang itu yang datang itu adalah anak daripada Prabu Siliwangi, otomatis sangat dihormati kan. Jadi singkat cerita pemirsa, bahwa setelah puas berguru kepada Ki Gedeng Danuarsi dan dikenal sebagai pemuda yang pintar, sopan, dan lain sebagainya, Ki Gedeng Danuarsi yang seorang pendeta Siwa Buddha itu akhirnya menikahkan Pangeran Walang Sungsang itu dengan anaknya Nyimas Endang Gelis itu. Namun ya karena Pangeran Walang Sungsangnya ini kan memeluk Islam, akhirnya ya Nyimas Endang Gelis itu beralih ke agama Islam. Selanjutnya pemirsa, ketika umur pernikahan itu menginjak 1 tahun, Pangeran Walang Sungsang kemudian pergi lagi berguru kepada seorang ulama Islam yang ada di Gunung Jati. Pangeran Walang Sungsang ini berguru kepada Syekh Nurjati. Jadi ini menurut carita Purwaka Carubanagari. Nah, tidak lama setelah berguru kepada Syekh Nurjati, Pangeran Walang Sungsang ini kan diperintahkan oleh gurunya untuk menunaikan ibadah haji. Dan rencananya Pangeran Walang Sungsang itu akan berangkat ke Tanah Suci itu bersama istrinya Nyi Endang Gelis itu. Akan tetapi dalam carita Purwaka Carubanagari itu dikisahkan ketika Pangeran Walang Sungsang itu hendak berangkat menunaikan ibadah haji, rupanya Nyimas Endang Gelis ini mengandung begitu, sedang mengandung. Nah, karena sedang mengandung itulah maka Nyimas Endang Gelis itu dianggap
tidak memenuhi syarat untuk berhaji, artinya berhalangan begitu, tidak mampu, dianggap tidak mampu karena kandungannya itu kan sedang besar-besarnya. Nanti kalau seandainya dipaksakan untuk ikut juga berangkat haji ini, takut-takutnya akan merintangi kan begitu. Sehingga Pangeran Walangsungsang itu akhirnya melaksanakan ibadah haji itu dengan adiknya, ditemani adiknya Rara Santang, tanpa ditemani oleh istrinya, karena istrinya itu dikisahkan sedang mengandung. Dan anak yang dalam kandungannya ini, pemirsa, kelak dinamai dengan nama Nyimas Pakungwati. Meskipun dalam carita Purwaka Carubanagari bahwa Nyimas Pakungwati ini dikisahkan sebagai anak daripada Nyimas Endang Gelis, dalam sumber yang lainnya seperti dalam naskah Mertasinga dan naskah Kuningan itu disebut sebagai anak Nyimas Kencana Larang. Sementara Nyimas Kencana Larang ini kan anak daripada Ki Gedeng Alang-Alang. Selanjutnya pemirsa, bahwa tidak diketahui secara pasti kapan sebetulnya Nyimas Endang Gelis ini wafat, dan kuburnya di mana itu tidak diketahui ya sejauh pemahaman saya. Meskipun demikian, di Cirebon itu di beberapa desa itu ada beberapa petilasan yang diyakini sebagai makam daripada Nyimas Endang Gelis. Salah satunya itu adalah makam yang berada di Talun di Cirebon Girang itu. Di situ ada beberapa petilasan yang dianggap sebagai makam Endang Gelis. Meskipun demikian, yaitu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya pemirsa. Selain itu, di makam Gunung Sembung sendiri, di komplek pemakaman raja-raja dan keluarga raja kerajaan Cirebon sendiri, kalau melihat denahnya itu tidak ditemukan ya, di mana letak daripada makam daripada Nyimas Endang Gelis ini. Jadi diduga bahwa Nyimas Endang Gelis ini dimakamkan ya di luar komplek pemakaman keluarga dan raja-raja Cirebon ya pemirsa. Tapi yang jelas bahwa Nyimas Endang Gelis ini adalah wanita yang merupakan istri pertama Pangeran Walangsungsang, dan dari hasil pernikahan dengan Pangeran Walangsungsang itu, menurut carita Purwaka Carubanagari, nantinya melahirkan seorang putri yang diberi nama Nyimas Pakungwati.